Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tahu bahwa usiamu hanya tinggal tersisa 3 minggu saja? Tentunya jika hal tersebut saya alami sendiri, saya akan menjadikan sisa umur tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk keluarga tercinta. Berbeda dengan cerita film kali ini yang mana tokoh utama film ini akan menghabiskan semua uang tabungannya demi mewujudkan semua keinginannya yang belum sempat dia wujudkan sebelum dia tutup usia. Dan bagaimana kisah selengkapnya film kali ini? So, selamat datang di Sorak Kami. Film menceritakan tentang seorang perempuan muda bernama Georgia Bird yang bekerja sebagai pramuniaga di sebuah toko di bagian perabotan rumah tangga. Georgia sangat hobi memasak sambil menonton acara favoritnya yaitu Emery Live, sebuah acara memasak yang dibintangi oleh Chef Emery Legacy. Lalu setelah masakannya yang dibuat sudah jadi, Georgia selalu mengambil gambar hasil makanannya tersebut dan menempelkannya di buku harapan miliknya. Dia juga suka membagikan hasil masakannya tersebut kepada seorang bocah anak tetangga bernama Boy. Pada saat itu, Boy penasaran dengan apa yang dilakukan Georgia pada buku catatan tersebut. Kemudian, dengan mengendap-endap, Boy mencoba mengintip lembar demi lembar buku tersebut dan menemukan banyak gambar hasil tempelan Georgia, yang mana ternyata itu semua adalah isi harapan Georgia, yang salah satunya ialah harapan untuk menikah dengan rekan kerjanya yang bernama Sean. Tidak lama kemudian, Boy kepergok Georgia yang baru kembali dari kamar mandi. Dia memarahi Boy karena sudah membuka buku harapannya tanpa izin. Keesokan harinya di tempat kerja, Georgia sangat merasa senang karena disapa oleh Sean. Temannya yang melihat Georgia senang kemudian menyarankan Georgia untuk lebih berani untuk mendekati Sean. Sebagai teman dekatnya, dia khawatir jika Georgia tidak melakukan hal tersebut sekarang, suatu saat Georgia akan menyesal. Dia juga berkata, karena hidup hanya sekali, maka lakukanlah apapun yang kita suka. Beberapa saat kemudian, Georgia menuruti saran temannya tersebut untuk mulai PDKT-an sama Sean. Namun karena dia terlalu malu, dia malah membeli salah satu barang dagangan yang dijual Sean, yaitu sebuah mesin panggang dengan harga yang cukup mahal. Di hari berikutnya ketika Georgia mendemonstrasikan perabotannya, dengan enteng manajernya menghentikan acara tersebut karena menurutnya acara itu hanya akan membuat perusahaan bangkrut. Lalu tidak lama setelah itu dia pergi begitu saja. Georgia tidak bisa berbuat apa-apa selain membereskan semua barang jualannya. Kemudian saat Georgia membereskan jualannya, tiba-tiba Sean datang menghampiri Georgia yang sedang galau dengan mengajaknya mengobrol berdua. Saking senangnya diajak ngobrol sama Sean, dia salah tingkah, baper, dan akhirnya Georgia pingsan. Kemudian Sean membawanya ke sebuah klinik milik perusahaan yang berada di mall tersebut. Lalu Georgia diperiksa oleh dokter untuk mengetahui seberapa parah efek benturan yang diterima Georgia barusan. Namun hasil yang didapatkan dokter sangat mengejutkan Georgia. Dokter menyebutkan bahwa Georgia selama ini memiliki virus yang bersarang di otaknya dan benturan tersebut memperburuk keadaannya. Di sana dokter juga menyatakan bahwa usia Georgia hanya tinggal tersisa 3 minggu saja. Mendengar hal tersebut, Georgia sangat shock. Dia tidak menyangka dengan keadaannya selama ini yang dia rasa baik-baik saja. Ternyata dia mengidap tumor ganas yang akan membunuhnya seketika. Georgia tidak henti-hentinya mengeluarkan air mata. Dia masih tidak percaya dengan pernyataan dokter mengenai hidupnya yang hanya tinggal hitungan hari saja. Padahal masih banyak harapannya yang belum sempat dia wujudkan yang sudah dia tulis di buku harapannya. Dia belum sempat bertemu chef idolanya dan menginap di hotel impiannya. Georgia juga merasa sia-sia menghemat semua gajinya demi mewujudkan semua cita-citanya. Dalam keadaan tersebut, Georgia teringat perkataan temannya bahwa hidup hanya sekali, maka lakukanlah apapun yang akan membuatmu senang. Dan ucapan tersebut menyadarkan Georgia. Kemudian Georgia memutuskan untuk mewujudkan semua impiannya dan melakukan apapun yang ingin dia lakukan sebelum dia tutup usia agar tidak ada penyesalan di akhir hidupnya.
Keesokan harinya, Georgia menemui sang manajer untuk membicarakan suatu hal yang sangat penting kepadanya. Namun bukannya menanggapi permintaan Georgia, sang manajer malah sibuk dengan ponselnya. Lalu karena kesal, That's a $400 phone. lalu Georgia mengatakan bahwa dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Mendengar hal tersebut, manajer kaget karena tidak biasanya Georgia bersikap seperti itu terhadapnya. Kemudian manajer meminta Georgia mengurungkan niatnya tersebut karena bagaimanapun Georgia merupakan karyawan yang paling banyak menguntungkan bagi perusahaan. Sekembalinya dari sana, Georgia dihampiri Sean yang menawarinya untuk ikut menonton pertandingan bola basket yang diadakan 3 minggu lagi. Di situ Georgia senang, namun di sisi lain Georgia sedih harus menolak ajakan tersebut karena Georgia sadar dengan kondisinya yang tidak memungkinkan dalam 3 minggu ke depan. Setelah itu Georgia pergi ke bank untuk mengambil seluruh uang tabungannya yang ia simpan selama ini. Dan customer bank kaget mendengar Georgia akan mengambil seluruh tabungannya. Dia juga bertanya kepada Georgia akan dia gunakan untuk apa uang sebanyak itu. I'm just gonna blow it. We thought we would do something special. Running free, blossom on the tree. Feeling good. Kemudian saat tiba di bandara, tidak tanggung-tanggung Georgia menyewa jasa helikopter untuk mengantarnya ke hotel tujuan. In peace when day is done. Oh, is a new sky when you shine. Said freedom, I know how I feel. Mine. That's the port. That's the hotel I'm going. Dan sesampainya di hotel, Georgia sangat kagum melihat betapa mewahnya hotel impiannya yang selama ini hanya bisa dia lihat pada gambar yang ia tempel di buku harapannya. Saat menanyakan kamar pesanannya, Georgia diberitahu pelayan hotel bahwa kamarnya belum disiapkan karena Georgia datang terlalu cepat. Tanpa pikir panjang, Georgia mengubah pesanannya tersebut menjadi kamar kelas 1. Dan pada saat itu pun Georgia disambut dengan baik oleh para karyawan hotel di sana. Tidak disangka, ternyata di sana Georgia bertemu pemilik perusahaan tempatnya bekerja yang bernama Matthew Cragen yang sedang bersama selingkuhannya bernama Bern. Di kamar hotel, Georgia memberikan uang tips yang begitu banyak kepada pelayan hotel yang mengantarnya. Pelayan tersebut pun cuma bisa bengong menerima uang tips yang begitu banyak dari Georgia. Kemudian Georgia pergi membeli banyak pakaian mahal di sana agar penampilannya sesuai dengan hotel tempatnya menginap. Give my money. Lalu pada saat makan malam, Georgia senang melihat nama Chef Didier, salah satu koki idolanya, tertulis pada buku menu yang dia pegang. Karena dia mengagumi chef idolanya tersebut, lantas dia memesan semua menu yang disediakan Chef Didier malam itu. Di dapur, Chef Didier kaget bahwa semua menu yang dibuatnya malam itu dipesan oleh satu orang saja. Karena Chef Didier tersanjung, dia langsung menemui Georgia sambil menunggu masakannya dihidangkan. Di sana juga terlihat Cragen dan selingkuhannya yang sedang mengadakan pertemuan dengan Senator Dillings dan anggota dewan setempat untuk bekerja sama mendirikan cabang perusahaan milik Cragen di Ceko. Melihat Chef Didier menyambut Georgia, Senator Dillings dan rekannya kagum. Berbeda dengan Cragen yang malah iri melihat Chef Didier lebih memilih menemui Georgia dibandingkan undangannya. Lalu tidak sengaja tangan Cragen kesiram minuman oleh pelayan. Tanpa pikir panjang, Cragen meminta manajer hotel untuk memecat pelayan tadi. Kemudian keesokan harinya, Georgia mencoba melakukan hal lainnya. Dia menghibur dirinya dengan melakukan beberapa hal yang dulu tidak dapat dia lakukan, salah satunya yaitu bermain ski. Kemudian Georgia diajarkan beberapa trik bermain ski oleh instruktur di sana. Namun tidak diduga, Georgia tidak dapat mengendalikan papan seluncurnya, hingga akhirnya dia pun meluncur dengan bebas tanpa kendali yang tentu. Slow down! Turn the board sideways! Lalu pada saat Georgia meluncur tanpa arah, Cragen melihatnya, lalu dia menyusul Georgia yang sedang kehilangan kontrol. Di sana Cragen mengolok-olok Georgia dan menunjukkan bahwa dirinya jauh lebih hebat dari Georgia.
Run! Please get off of my ski! Damn it! Dan setelah bermain ski, kemudian Georgia mencoba hal lainnya, yaitu pergi ke tempat spa yang disediakan oleh hotel tersebut. Dan pada saat itu, Georgia sangat menikmati pijatan spa pelayan hotel di sana. Namun tiba-tiba terdengar suara Burn yang sedang memarahi salah satu pelayan hotel di sana karena menurutnya pijatannya terlalu keras. Itu Georgia merasa kasihan pada pelayan tersebut. Kemudian dia menghampiri Burn dan membalas perlakuan Burn terhadap pelayan di sana. Georgia memarahinya dan mengatakan bahwa Burn harus bisa menghargai orang lain. Mendengar teguran tersebut, Burn hanya bisa diam dan mengakui kesalahannya. Sementara semua pelayan hotel di sana merasa kagum terhadap Georgia karena telah membelanya. Sesaat kemudian, Burn yang merasa bersalah menghampiri Georgia. Dia mencurahkan semua kepahitan hidupnya kepada Georgia. Dia juga mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak ingin menjadi selingkuhan Cregan. Namun karena diancam akan dipecat, akhirnya dia menurutinya. Menurutnya, jika Burn sampai dipecat, dia akan sulit mencari pekerjaan lagi karena pendidikannya yang putus di tengah jalan. Di situ Georgia menasihati Burn yang ternyata masih sangat polos. Lalu Georgia mengatakan agar Burn kembali ke sekolah dan memulai kembali kehidupan normalnya tanpa dibayang-bayangi ancaman Cregan. Lalu pas makan malam, Senator Dillings mengajak Georgia untuk bergabung makan malam di meja mereka, karena senator dan yang lainnya sangat ingin mengenal Georgia lebih jauh lagi. Namun di sana Georgia beruntung karena malam itu Chef Didier sudah menyediakan meja khusus untuknya. Di sana Georgia senang, kemudian mengundang balik senator untuk bergabung di meja khusus yang disiapkan oleh Chef Didier. Senator Dillings dan yang lainnya pun setuju dengan undangan Georgia dan meninggalkan Cregan yang egois sendirian di mejanya. Namun pada akhirnya Cregan kalah dan memutuskan untuk bergabung di meja Georgia bersama yang lainnya. Lalu mereka berbincang mengenai banyak hal di sana. Kemudian Georgia mengajak Senator Dillings dan yang lainnya untuk ikut dengannya pergi terjun payung. Cregan yang tidak mau kalah, kemudian mengatakan bahwa dia juga akan melakukan hal yang sama besok. Senator Dillings dan yang lainnya senang mendengar ajakan Georgia tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya terlihat Cregan dan Georgia sudah siap melakukan terjun payung dengan didampingi instruktur yang akan memandunya. Georgia yang sangat antusias dengan rencananya tersebut memutuskan untuk melompat duluan. Perfect. Sampai akhirnya Georgia mendarat dengan selamat. Lalu Burn dan yang lainnya melihat Cregan masih ragu untuk melompat. Lantas mereka memberikan semangat kepada Cregan. Namun Cregan yang tidak berani memutuskan membatalkan lompatannya tersebut dengan alasan ada masalah pada keamanan yang dikenakannya. Kejadian tersebut pun membuat Cregan sangat malu. Cregan menganggap Georgia sengaja mempermalukannya untuk menggagalkan semua rencana yang telah dibuatnya. Lalu dia membayar pelayan hotel di sana bernama Nyonya Gunter untuk menyelidiki siapa Georgia sebenarnya. Beberapa hari kemudian, Georgia dan yang lainnya pergi ke kasino. Di sana Georgia bingung karena itu adalah pertama kalinya Georgia ke kasino. Namun, di sana Georgia yang sudah tidak peduli sama sekali dengan uangnya, malah menang banyak dengan memilih angka acak secara berkali-kali. 17 black. Don't know where to go. I'm following. What was the number again? 17. That's a lot of money. I know, huh? I'm in. Place your bets. Me too. Do something. Come on, son. We go. Come on, son. Big money, big money. Come on, Brad. 17 black. Thank you. Give you a little kickback over here. Madame Monsieur, place your bets. Yeah, why not? Sure about that? I was born on the 13th. 11. double it. 11. Yeah, thank you. I lost my mama when I was 11. Please just place the bet. I love my mama. Oh, But my mama was born on the 17th. Madame, come on. Come over here and get some of this luck. step. No more bets. Here we go. 17 black.
Georgia menang banyak dan yang lainnya juga kecipratan karena mengikuti kemanapun Georgia memasang taruhan. Meskipun sebenarnya Georgia hanya memilih angka yang sama sebanyak 3 kali berturut-turut. Georgia mendapatkan banyak uang dari permainan tersebut. Padahal niat Georgia pergi ke sana sebenarnya hanya ingin menghabiskan semua sisa uangnya yang sudah tidak dia pedulikan. Georgia tidak menyangka kejadian ini malah membuatnya menjadi orang kaya sungguhan. Di hotel, Nyonya Gunter yang melakukan tugasnya dari Matthew Kragen, dia menggeledah barang-barang Georgia berharap mendapatkan petunjuk yang dia cari. Kemudian dia menemukan satu surat wasiat yang ditulis Georgia yang berisi kondisi Georgia saat ini. Membaca surat tersebut, Gunter menyesal telah ikut membenci Georgia yang sebenarnya merupakan orang baik, dan dia disukai oleh seluruh pelayan hotel tersebut karena sikap baiknya. Lalu Gunter memutuskan untuk membatalkan perjanjiannya dengan Kragen dan mengembalikan uangnya yang telah Kragen berikan kepadanya, sambil mengatakan bahwa seharusnya Kragen tahu siapa Georgia karena Georgia adalah orang yang sangat baik. Di sisi lain terlihat Georgia menemui Septidier untuk membantunya memasak di dapur untuk perayaan tahun baru yang selalu diadakan di hotel tersebut setiap tahunnya. Dan mereka pun memasak bersama dengan penuh sukacita. Setelah semua hidangan selesai mereka masak, kemudian Georgia bersiap menghadiri pesta tahun baru tersebut. Saat itu Georgia kembali merasa sedih karena Georgia tidak menyangka hampir semua yang ditulis di buku harapannya baru bisa dia wujudkan sekarang di saat waktu hidupnya hanya tinggal sebentar lagi. Lalu pada saat makan malam, Kragen yang sudah muak dengan Georgia kemudian membeberkan semua hal yang dia tahu dari karyawannya yang lain tentang Georgia. Kragen mengatakan kepada tamu hotel lainnya bahwa wanita yang selama ini kita anggap pintar, kaya, berpendidikan, sehingga dihargai banyak orang, ternyata hanya seorang sales perabotan rumah tangga di perusahaan yang Kragen dirikan dengan gaji yang jauh dari kata cukup. Setelah Kragen menceritakan semua tentang Georgia, kemudian Georgia berdiri dan mengiyakan semua perkataan Kragen tersebut. Lalu dia menambahkan beberapa hal yang harus mereka ketahui, yaitu tentang kondisinya saat itu. Dan selama Georgia di sana, dia tidak pernah sedikit pun berniat menipu mereka. Dan apa yang dia lakukan di hotel tersebut, Georgia lakukan semata-mata hanya ingin membuat dirinya bahagia di akhir hidupnya dengan uang yang dia miliki. Namun jika mereka masih tetap menganggap dirinya telah membohongi mereka, Georgia pun tidak peduli karena semua yang dia katakan adalah benar adanya. Dan Georgia pun pergi dari sana, yang kemudian disusul oleh Senator Dillings dan rekannya yang juga meninggalkan Kragen yang terlalu egois. Kemudian Burn juga ikut meninggalkan Kragen di sana karena sudah muak dengan sikap Kragen dan tidak peduli lagi dengan pekerjaannya. Lalu Burn menemui Georgia di kamarnya dan memutuskan untuk mengikuti saran dari Georgia yang mana dia sudah tidak berurusan dengan Kragen dan akan melanjutkan kuliahnya. Kemudian Georgia diberitahu pelayan di sana bahwa Kragen sepertinya akan melakukan bundir di atas balkon. Georgia yang mendengar hal tersebut kemudian bergegas menemui Kragen yang sudah putus harapan tersebut. That's Kragen. What the hell's he doing? Georgia nekat ikut-ikutan naik ke atas balkon dan menasihati Kragen yang sedang kehilangan arah. Oh my God. Georgia mengatakan Kragen tidak seharusnya melakukan semua ini jika hanya ingin menarik banyak simpati dari orang lain. Kragen hanya perlu menghargai perasaan orang lain, karena tidak semua keinginan kita dapat kita peroleh dengan uang. Kragen harus menjadi orang yang lebih bijak menghadapi semua kesulitan.
Mendengar perkataan Georgia tersebut, perlahan Kragen sadar bahwa apa yang telah dia lakukan selama ini telah salah. Dia terlalu memaksakan kehendaknya dengan apa yang dia punya. Ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Sean datang memanggil Georgia dari bawah. Sean datang ke sana karena mengetahui kondisi Georgia saat itu. Dia juga telah membaca semua isi buku harapan Georgia dari Boy. Sean, what you doing here? How many people can get on that ledge? Di atas sana, Sean ingin menyatakan perasaan kepada Georgia bahwa selama ini Sean juga menyukai Georgia. Sean tidak peduli tentang penyakit Georgia, walaupun hanya tinggal 1 menit bisa bersama Georgia, Sean akan bersama Georgia apapun yang terjadi. Momen haru tersebut pun terdengar banyak orang di bawah. Mereka ikut terbawa suasana romantis yang kebetulan bertepatan dengan malam puncak tahun baru. Kemudian Nyonya Gunter juga ikut bergabung dengan membawa kabar baik untuk Georgia. We're the only ones not up there. We should join them. Dia mengabarkan bahwa dia mendapatkan surat dari Dr. Gupta yang menyatakan bahwa hasil scan sebelumnya adalah salah. Semua itu murni karena kesalahan mesin scan yang dimilikinya. Dokter membatalkan vonis sebelumnya dan mengatakan Georgia sehat sepenuhnya dan dapat melanjutkan kehidupannya secara normal. Hal tersebut pun sontak membuat Georgia dan semua orang yang mendengarnya ikut bahagia. Tentunya Georgia yang tidak menyangka bahwa semua yang telah dilaluinya adalah langkah awal untuk mewujudkan keseluruhan mimpinya. Di akhir film terlihat Georgia dan Sean yang telah menikah. Mereka berdua kini membuka restoran kecil dan di sana terlihat juga Chef Didier membantu Georgia memasak di acara pembukaan tersebut. Dan yang terakhir yang membuat Georgia merasa sangat senang, Sean mengundang Chef Emery Legacy, koki idolanya yang sering dia tonton di TV. Akhirnya lengkap sudah buku harapan Georgia tersebut yang kini namanya diganti dengan buku kenyataan.